ketika gue lihat kayak gini tuh kayak oke, dia jadi ganteng lagi gitu. Di video sebelumnya gue ada bahas Soundwave yang punya masalah terkait dengan kelengkapannya, yang aksesorisnya tuh udah pada hilang gitu, cabut, dan kepalanya udah didempul permanen gitu pakai clay, yang ternyata itu cukup perlu dikoreksi sih. Bahwa di video sebelumnya gue bilang itu permanen gak bisa diapa-apain, dan ternyata masih bisa dibongkar kayak gitu. Ini udah gue bongkar jadi bolong kayak gitu. Bagian sini ya masih utuh, dan ini kan rencananya mau gue bikin itu ya, bikin part-partnya sendiri. Cuman gue kerepotan karena misalnya di sini sampelnya dari trumpeter itu kepalanya beda dari yang versi 3.0, jadi gue nggak bisa pakai. Terus kemudian untuk di bagian-bagian sini juga gue ada dibawain sebenarnya kayak gini bentukannya, cuman kayak kurang layak aja, dan ini tuh memang nggak bisa dipasang gitu, kurang pas gitu ya. Terus di bagian bokong juga dibawain yang bentukannya tuh seperti dan gue pikir kayak ya gue butuh sampel yang bisa gue pakai buat template buat gue bikin part-part penggantinya. Tapi sayangnya setelah gue cari-cari ya sekian lama gitu ya, sampai capek gitu, itu nggak ketemu harga yang cocok gitu. Jadi ya udahlah, gue terpaksa mau nggak mau gue ambil kopiannya aja yang 1:1 di sini dari 3.0 lagi ya. Tapi biarpun gue udah punya Soundwave-nya yang busuk itu, yang udah kacau balau gitu ya, tapi ini merupakan ya pengalaman pertama buka box dari Soundwave and Ravage ini sih. Jadi langsung aja kita cek apa aja isinya yang kita dapat, seberapa banyak part yang hilang ternyata, berikut termasuk Ravage-nya ya yang gue juga nggak punya. Jadi let's go. Jadi kalau ngomongin boxnya sendiri, ini kali pertama gue megang dengan aksen-aksen yang kayak gitu ya, kayak ya sinyal-sinyal suara kayak gitu kali ya. Dan di situ ada Soundwave and Ravage, dan udah 3.0, berarti ini produk yang belum lama-lama banget, karena ini memang produk keluaran berapa sih, tahun 2020 apa, yang sekarang tuh awal tahun ini tuh bakal ada isunya lagi rilis gitu ya. Jadi ya apa yang lo bakal dapetin ketika misalnya ambil PO-nya kemarin ya mungkin gak jauh beda dari ini, dengan detail-detail seperti itu. Di sampingnya seperti itu ada Decepticon, logo Decepticon di situ, dan ya that's it. Gak ada sesuatu yang spesial, dan seperti biasa box dari DLX itu memang terkesan rame gitu ya, beda sama yang premiumnya. Meskipun premium yang kemarin gue punya itu rame juga. Jadi langsung aja kita buka boxnya dan kita lihat apa aja yang kita dapetin dari si Soundwave and Ravage ini. Ya, untuk yang pertama pasti tentu aja ada si figurnya si Soundwave ini sendiri, dan ada beberapa part tangan di sini yang gue berasa bahwa ini tuh lentur gila. Asli lentur banget ya, dan ini mungkin terbuat dari PVC lentur atau karet. Kalau dari websitenya sih nggak disebut ada rubber apa segala macam. Mungkin ini memang terbuat dari PVC yang dibuat lentur banget kayak gitu. Dan sejauh ini ternyata bahan ini masih cukup aman gitu ya, nggak kaku, keras atau renyah kayak gitu. Jadi masih lentur kayak gitu, masih elastis. Kemudian di sini tutup bokongnya gampang lepas ternyata. Ada cannonnya yang cukup gede kayak pipa paralon gitu ya, gede banget di sini. Dan ini nggak ada lampunya harusnya ya, apa ada? Kayaknya nggak ada lampunya deh. Kita bandingin dengan customan yang gue dapetin dari si figur Soundwave itu yang sangat-sangat mengerikan ini. Ya gue nggak mau bahas lebih lanjut sih, tapi ya kayak gini bentukannya adanya. Ini udah gue potong ya, udah gue potek jadi lebih pendek. Ini untuk ukuran mungkin ya nggak jauh beda aslinya gitu. Oh beda, ternyata jauh beda, jauh banget bedanya. Terus kemudian ada ini Megatron. Ini ada kemungkinan nggak sih kalau ini tuh ternyata Megatron yang absen di film Bumblebee, bahwa ternyata dia memang jadi ini pistol lagi dan kemudian dipegang sama si Soundwave. Ya balik lagi ya, di film itu memang Megatron absen, nggak ada, Starscream ada, dan kemudian dia nurut sama si Soundwave sama si Shockwave gitu. Karena ya ada kemungkinan si Soundwave ini tuh megang si Megatron bareng tangannya kayak gitu. Dan di sini yang paling penting adalah kita tuh dapetin satu figur anaknya si Soundwave yang hilang, atau mungkin bisa disebut minion-minionnya si Soundwave ya. Yang kali ini tuh keren banget datangnya dalam bentuk kayak gini. Gue penasaran sih apa dia masuk ke sono atau enggak. Oke, jadi dia perfectly fit gitu ya di dalam, masuk dengan indahnya. Dan ini tuh bisa dilipat kayak gini, jadi mungkin bisa disebut kalau 3.0 itu membuat figur transformable ya. Jadi dia bisa transform dari anjing ke bentuk kotak kaset kayak gini, meskipun nggak mirip kaset juga sih, cuman dia tuh benar-benar bisa ditekuk sampai jadi bentukan yang lain. Dan untuk si Ravage-nya di sini kita juga dibawain aksesoris kayak gini, ada dua ke kiri kanan, yang ini cukup detailnya mantep banget sih. Kalau gue lihat tuh gear-gear di bagian sini tuh kelihatan tajam gitu semua. Dan weatheringnya juga oke lah,
Ini soal perihal gampang sih, cuma di belepot-belepotin dong. Dan ini ada di penggendong dari si Canonnya. Kemudian ada punggungnya si Rampage kayaknya di bagian sini. Ya kira-kira begitulah ya, atau kebalik gua nggak tahu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang spesial dari figur ini, dan gue pikir tuh kemarin pas gue belum punya dan ketika punya yang hancur lebur itu tuh gue ngerasa bahwa gue kayaknya suka banget deh sama si figur Soundwave ini gitu ya. Apalagi gue ada sempat bersentuhan dengan repair di bagian lengan itu yang kemudian kembali normal gitu, meskipun tampilannya ada sedikit benjolan di situ, kurang rapi. Gue ngerasa bahwa gue punya ikatan emosional lah. Ya, kayak gitu-gitu lah ya. Dan ternyata ketika pas gue dapetin ini satu lagi, itu kayak anjir jadi biasa aja anjir. Gak ada spesial-spesialnya sama sekali gitu. Cuman di sini tuh gue nemuin satu hal yang menurut gue agak cukup aneh gitu. Yang gue pikir tuh awalnya adalah, waduh ini cacat produk atau gimana tuh. Yaitu ada kesamaan di antara dua produk ini yang menurut gue cukup janggal gitu. Itu terletak di bagian, di bagian sini. Jadi untuk bagian tangannya di sini, dia tuh empuk tuh ya, bisa kelihatan goyang ya di situ. Ketika dipencet tuh goyang-goyang yang gue pikir oke lah ini cacat produk ini doang gitu. Beda sama Optimusnya yang bener-bener paten gitu, nggak bisa digerak-gerakin gitu. Dan ternyata gue pikir itu cacat produksi dari yang itu doang. Ternyata ini juga ngalamin hal yang sama. Dan dia lebih ngeper gitu, beda sama yang tadi tuh kayak semacam copot aja, tapi dia tuh ngeper gitu. Gue nggak tahu ya untuk di rilisan reissue-nya itu bakal diperbaikin atau enggak. Dan ini tuh nggak copot gitu ya, tapi ngeper. Dan untuk tangan yang ini tuh enggak, di bagian sini tuh nggak mendut. Selebihnya sih normal-normal aja sih, kayaknya nggak ada masalah juga. Dan untuk bagian artikulasinya udah gue bahas di video sebelumnya, meskipun ada kekurangan di bagian sini. Dan ini gue penasaran di bagian sini, sebenarnya gue pengen bikin gitu ya, makanya gue harus ambil sampel atau apa segala macam buat ngambil atau buat bikin ulang di part ini. Dan selanjutnya adalah bagian tersulitnya di sini mungkin ya buat gue tuh ada di bagian kepala. Ketika gue mau bikin dia tuh pakai plak misalnya, dia tuh konsepnya kayak gini, bulat kayak gitu ya. Dan ini tuh bulat potong-potongan. Ya mungkin ini bisa sih gue akalin. Cuman gue masih belum ada ide aja gitu, mau bentuknya tuh pakai apa bahannya gitu. Kalau misalnya gue pakai clay, ya gue masih mau nyoba juga sih pakai clay gitu ya. Ya balik lagi, ketika misalnya ada ide, sampein aja apa yang mesti dipakai. Oh ya, gue masih mau mainan ini sebenarnya tuh. Rampage-nya tuh bisa diubah jadi bentuk anjing yang bentuknya mungkin agak cukup aneh nggak sih nanti. Kepalanya mana boy? Oh ini kepalanya bareng sama buntut. Jadi ini bentukan dari si Rampage-nya. Bentar ya, gua bandingin sama si punya Trumpeter. Ya kalau dibandingin dengan si punya si Trumpeter, ini bentuknya sama-sama keren ya. Dan keduanya juga punya artikulasi yang banyak juga. Cuman di sini untuk Trumpeter lebih menang sih untuk artikulasinya menurut gua. Jadi di bagian bokong sini atau punggung bawahnya itu si Trumpeter tuh bisa lebih leluasa kayak gitu ketimbang si 30 yang dia tuh agak kurang leluasa. Bentuk lipetan di situ kan, sementara untuk ini tuh bukan dilipat tapi lebih ke arah kayak di situ tuh ada perenggangan sedikit untuk membuat range-nya tuh lebih natural. Sementara untuk 30 tuh agak kurang kalau menurut gue di bagian sini. Dia tuh jadi kayak aneh gitu, dia nggak bisa pose ngedekem. Dan untuk ini lipetan dengkulnya tuh, join di dengkulnya si 30 ini justru lebih limit gitu. Satu lagi di bagian sini pundaknya si Rampage ini tuh untuk si Trumpeter tuh bisa serenggang itu natural anjing kayak gitulah ya, anjing banget pokoknya tuh. Sementara untuk si 30 ini enggak selebar itu gitu kakinya, jadi kurang natural dia sebagai anjing kayak gitu sih. Jadi mana yang lebih anjing? Ya ini Trumpeter lebih anjing banget lah pokoknya kayak gitu. Oh ya, dan untuk detail-detailnya di sini tuh keren banget sih. Gua ngelihatnya ini asik banget di bagian besi-besinya kayak gitu tuh, enak banget dilihatnya. Cuman di bagian sini itu tuh ada sedikit cat yang kurang rapi di bagian paha sini. Ini kali-kali pertama mungkin ya, atau jarang banget sih gue nemuin 30 itu punya mispaint kayak gitu, kayak bleber-bleber sedikit banget kayak gitu sebenarnya. Cuman masih ketara gitu, masih ada. Dan ya selebihnya masih oke lah. Ya gue lumayan suka sama si Rampage-nya, meskipun untuk karakter anjing banget ini memang susah banget serius buat di pose-pose tuh, kayak kurang enak gitu, susah gitu. Apalagi untuk 30 ini dengkulnya tuh kurang dalam untuk nakuknya di sini, jadi agak lebih susah lagi. One eternity later. Nah ya, di sini gue mau update sedikit tentang custom yang gue berikan. Sebenarnya bukan custom ya, mungkin lebih ke arah repair gitu. Bahwa di sini gue bikin part batokan kepalanya bagian atas jidatnya itu pakai clay.
Ini metode pertama yang gue coba pakai clay dulu, dan ini bukan tanam, bukan permanen, jadi bisa dilepas kayak gitu. Cuman memang fungsionalnya dimatiin karena lampunya juga nggak ada modulnya gitu. Dan gue juga nggak penting-penting banget gitu untuk dia bisa nyala. Cuman kalau bisa sih, kalau menurut gue ya tetap dibalikin lagi fiturnya. Jadi kalau misalnya gue dapet modul lampu atau gue pakai custom modul lampunya, bisa diaktifin kayak gitu sih. Dan untuk perutnya di sini gue pakai pla. Ini kurang presisi untuk kanan kirinya, dan memang gue tuh nggak yang ngukur banget gitu ya, jadi asal-asalan aja, dan ini ya cuma sifatnya opsional aja gitu. Nanti mungkin bakal diganti lagi pakai recast yang pakai resin aja gitu biar lebih akurat. Dan ya ini belum selesai, masih banyak garapan, masih banyak PR-nya. Di bagian belakang juga masih belum kesentuh, di bagian bokong ini masih kosong, dan rencana bakal gue pakein recast aja dari resin kayak gitu biar akurat, jadi ngambil punya dia buat dijadiin moldnya. Terus di sini gue juga lagi nyoba bikin ini weaponnya, yang ini tuh bener-bener kayak ini melelahkan, capek banget gitu ya, dan nggak bakalan bisa akurat karena detailnya tuh banyak banget. Ya masih ini sih, masih nyoba-nyoba. Gue sama sekali belum pernah gitu ya. Ini main clay aja tuh kali pertama gitu. Ini not perfect, tapi ya oke lah, not bad. Jadi bisa dijajarin kayak gitu. Dan ketika misalnya ini sendirian juga nggak begitu ketara anehnya gitu. Ini kurang masuk ya. Nah, kayak gitu, jadi masih tampak oke lah. Dan ketika gue lihat kayak gini tuh kayak oke, dia jadi ganteng lagi gitu. Meskipun memang agak beda detailnya dari yang Ono, tapi yang ini masih kelihatan oke lah, masih bisa diterima kalau menurut gue. Ini nggak yang plek ketiplek akurat gitu ya, ukurannya jadi beda, jomplang kayak gitu. Kemarin tuh gue lupa nggak ngukur gitu, jadi gue cuma ngeliatin aja di contek, jadi contekan doang gitu, nggak ngukur. Tapi untuk bentuknya masih oke lah gitu ya. Ini di bagian dalamnya memang ya nggak rapi sih, dan ini cukup aman gitu ya, nggak ada tulangan, nggak ada apa segala macam. Ini clay semua, dan ini untuk aslinya, jadi memang agak sedikit berbeda, tapi ketika dipasang ya masih oke. Dan yang paling penting buat gue di sini adalah bahwa dia tuh lepasan gitu, jadi ketika misalnya gue mau nyobain metode yang lain itu bisa dipakein kayak gitu, bisa diganti kayak gitu sih. Jadi nanti gue bisa bikin part-part lain kayak gitu yang lebih model apa segala macam, atau bahkan gue bakal bikin dia tuh pakai senjata kayak si itu lockdown mungkin, maksudnya biar custom kayak gitu. Yang namanya custom kan bebas ya, mau diapain aja gitu. Kalau ini sih masuknya masih ke jalur repair kalau menurut gue ya. Lengannya sendiri ini udah fungsional, semua fungsinya balik, cuman di situ memang agak kurang terukur sudutnya. Balik lagi, gue tuh agak bermasalah dengan teknik pengukuran gitu-gitu ya. Gue nggak punya alat ukur yang proper kayak gitu, jadi agak sedikit membenjol di sono, dan dia lebih rapi kecil kayak gitu, dan ini tuh agak sedikit menggemung. Tapi untuk fungsionalnya itu jalan semua, butterfly join jalan, untuk dinaikin kayak gitu tuh nggak somplak, nggak jatuh lagi kayak gitu ya. Dan menurut gue ya dasar dari repair adalah mengembalikan fungsinya seperti sedia kala gitu. Kalau bisa ditambahin custom apa segala macam itu udah beda jalur, tapi untuk masalah repair ya balikin ke semulanya kayak gitu. Jadi jangan merusak fungsinya, apalagi sampai merusak part-part lain atau bagian lain yang sama sekali nggak ada juntrungan masalah di situ. Ya sejauh ini gue merasa oke lah, gue cukup puas dengan hasilnya. Ini bisa dicat kemudian dipajang gitu ya, normal. Ini juga mesti detailing, tapi karena gue mau ganti part ini, jadi ini sengaja gue biarin dulu, nggak gue panelin apa segala macem. Nah ya, jadi mungkin untuk update-nya kali ini sampai segitu dulu, dan silakan kasih saran misalnya ada ide-ide yang mesti gue lakuin untuk repair dan custom ya. Gue terbuka untuk itu. Gue masih nyari-nyari metode yang paling enak, paling masuk akal, dan nggak mahal kayak gitu ya, dan bisa dilakuin gitu di sela-sela. Ya gue sekarang lagi banyak deadline gitu ya, kayak gitu sih. Jadi segitu aja untuk video kali ini, bye.